Haleluya. Hari ini kita akan berbakti kembali. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita puji, layak untuk kita sembah. Karena perbuatan yang ajaib, Dia sudah selamatkan kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan. Terima puji dan sembah kami. Haleluya. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Nyanyi dengan hati yang sungguh. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Sambil kita mengingat begitu besar anugerahnya, pengorbanannya untuk kita. Gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, terima puji sembah manusia Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Haleluya, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati kami Tuhan. Kami datang kepadamu menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena karya-Mu yang heran ajaib, yang sudah menyelamatkan kami, menebus kami dari segala dosa kami. Kau sudah menyelamatkan kami ya Tuhan, Kau sudah memberkati kami, sehingga kami masih bisa ada sampai saat ini. Semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat rencana-Mu, tujuan-Mu yang sudah pun Engkau tetapkan bagi kami. Hal-hal yang besar, mulia, yang di dalamnya nama-Mu akan dipuji, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk kami bisa berbakti, beribadah, memuliakan, menyenangkan Engkau. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak diagungkan. Biarlah Engkau disenangkan lewat ibadah kami di saat ini. Terima kasih Tuhan.
Berkaryalah Engkau dalam kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada. Roh Kudus, berkati, urapi kami, sehingga kami pun akan menikmati lawatan-Mu di ibadah yang diberkati saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syukur kami. Kami siap mulaikan ibadah kami. Mohonkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya undang kita tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita. Amin. Kalau saat ini saudara-saudara sedang bersama keluarga atau teman, katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Puji Tuhan. Melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya. Melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Katakan sekali lagi, kasih Allah melingkupi saya. Amin. Melingkupi Haleluya, haleluya. lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya.
sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi kita katakan, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. haleluya. Biarlah kasih Yesus yang begitu besar itu selalu mengalir di dalam hidup kita. Haleluya. Kita masih akan tetap memuji nama Tuhan. Haleluya. Nyanyikan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh syukur karena kasih Allah begitu besar. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. katakan hatiku bersyukur. Amin, haleluya. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar
Puji Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Yesus Kristus. Dia rela mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Haleluya. Biarlah kita mau membuka hati kita. Izinkan kasih-Nya mengalir di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini. Puji nama Tuhan. Nyanyikan pujian kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang selalu menghiasi kehidupan kami. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebak hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir. Haleluya. Seperti Haleluya. yang tak pernah Kasih-Mu yang begitu besar. kasih Haleluya. membebak Kasih hatiku. Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir di dalam kehidupan kami Mengalir saat ini dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebak hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. dalam kasih-Mu Tuhan kami merasa teduh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mengaminkan pujian kami Tuhan, bahwa kasih-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua hanya oleh karena kasih karunia yang Tuhan Yesus nantiasa anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami, selain kami mempersembahkan hidup kami Tuhan, hanya untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih
kasih buat hadirat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, meneguhkan iman percaya kami Tuhan, dalam kami melangkah dan mengiring Engkau Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan bagi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, biarlah otoritas Allah, pengurapan Allah Roh Kudus menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu benar-benar berbicara sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus bekerja bagi kami saat ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Kasihilah musuhmu. Untuk itu kita buka dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai yang ke-48. Saya tidak akan bacakan ayat-ayat itu karena saudara-saudara nanti bisa baca sendiri ayat-ayat itu, tetapi yang menjadi penekanannya adalah ayat 43, di mana ada kata-kata di sana, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Dan bencilah musuhmu. Di sini dia bicara tentang bahwa ayat 44, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita diajar untuk dapat mengasihi musuh. Musuh berarti lawan. Ya, musuh berarti lawan. Dan kita tahu permusuhan itu dimulai tentunya sejak manusia jatuh di dalam dosa. Karena kalau kita baca dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 3, ayat 14 dan 15, di sana dikatakan bahwa Allah berkata bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa karena perbuatan si ular, yaitu kita kenal sebagai iblis. Lalu di sana dikatakan bahwa Allah adakan supaya manusia dengan iblis saling bermusuhan. Itu dikatakan di dalam ayat itu. Permusuhan antara Hawa sebagai wanita dan si ular itu. Dan kita tahu bahwa dampak daripada permusuhan selalu kepada hal yang negatif. Dan tentunya dapat berakibat sangat fatal adanya. Itulah keadaan daripada seorang mereka yang saling bermusuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Alkitab, kita mulai tentu lihat dari Perjanjian Lama, bahwa rupanya hal itu adalah hal yang Alkitab katakan, Allah katakan kalau seseorang melakukan sesuatu kejahatan, kesalahan, maka mereka boleh kemudian boleh membalasnya. Sehingga dalam Imamat pasal yang ke-24, ayat yang 19 sampai 20, dalam Matius 5 ayat 38 sudah dikatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maksudnya di sana dalam pengertian tentunya hal negatif, bahwa kalau kita membuat orang lain menderita atau orang lain membuat kita menderita, maka kita juga boleh membalasnya dengan penderitaan.
itu mata ganti mata. Jadi dalam hal negatif. Jadi mengapa orang berkata kenapa Allah biarkan? Tetapi kita harus tahu pada waktu itu Allah adalah Allah yang roh, Allah yang kudus, tidak mengerti keadaan manusia, bukan? Karena dia adalah roh dan dia kudus. Sehingga buat dia, kalau orang bersalah, balas saja orang itu. Itu firman Allah katakan. Lalu juga dikatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 bahwa tadi kita baca, bencilah musuhmu. Jadi itu juga diizinkan Allah bahwa mereka itu harus boleh membenci musuh. Contohnya, kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-139, di sana dikatakan oleh si pemazmur begini, Mazmur 139, dikatakan ayat yang ke-21 dan 22, masakan aku tidak membenci orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Jadi, kita lihat dalam zaman itu, dalam zaman perjanjian lama, bahwa mereka diperbolehkan untuk kemudian mereka membenci musuh. Karena mereka sudah disakiti mungkin, dibuat mengalami sesuatu daripada musuh, sehingga mereka boleh membenci musuh. Tetapi saudara-saudara, ini adalah di dalam masa perjanjian lama yang kita baca ini. Nah, kalau kita kemudian lihat Alkitab berkata, di dalam zaman perjanjian baru, maka kita baca dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-27, juga ayat-ayat yang hampir sama dengan yang kita baca dalam Matius pasal 5. Di sana dikatakan, kasihilah musuhmu. Itu adalah perkataan siapa? Yesus mengajar kita. Nah, kita tahu bahwa Yesus datang, Allah menjadi manusia, dan dalam kemanusiaannya dia merasa apa yang manusia rasakan. Sehingga Tuhan mengerti perasaan seseorang yang mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan ajarkan, kasihilah musuhmu. Itu kita bisa baca dalam Matius pasal 5 juga ayat 44 sampai 45. Jadi, justru kebalikannya. Karena Allah sudah merasakan apa artinya hidup sebagai manusia yang penuh dengan hal-hal yang tentunya tidak berkenan atau hal-hal yang dapat menyakitkan satu dengan yang lain sehingga terjadinya permusuhan. Tapi kita lihat Alkitab ajar dan Yesus ajarkan sekarang tidak. Kalau engkau punya musuh yang menyakiti kamu, susah kamu, kasihilah musuhmu itu. Itu ajaran daripada Yesus. Dan tentunya untuk kita lalu bisa lakukan hal itu, karena ini permintaan Yesus. Kasihilah musuhmu. Nah, kita perlu tentunya apa? Yaitu kita memerlukan kasih Tuhan. Dan memang dalam Roma 5 ayat 5 sudah dikatakan bahwa Allah curahkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Supaya kita mampu mengasihi sesama manusia kalaupun kita disakiti. Kita disusahkan oleh orang lain. Kita dirugikan oleh orang lain. Kita dapat mengasihi mereka. Nah, jadi kita lihat di situ bahwa perlunya kasih Tuhan. Karena memang dengan kasih Tuhan, kalau kita baca 1 Petrus 4 ayat 8 kata, kasih itu dapat menutupi dosa. Dengan kata lain, kalau kita mempunyai kasih, kita bisa menutupi dosa atau kesalahan orang lain. Nah, ini ajaran yang Yesus berikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Tidak heran bahwa memang tidak mudah, tetapi kita bisa. Karena itu ajaran Tuhan kepada kita. Dan dia memang sudah berikan kepada kita kasih-Nya untuk kita mampu melakukannya bagi orang lain yang mungkin menyakiti kita atau membuat kita mengalami kerugian dan sebagainya. Nah, puji Tuhan. Saya memberikan suatu contoh dari Alkitab
di dalam kitab Kejadian tentang dua bersaudara yang kita kenal dengan nama Esau dan Yakub. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-25, saya tidak baca semua, tapi kita lihat, kita tahu mereka kakak beradik, di mana Esau yang sulung dan Yakub adalah yang bungsu. Nah, kita tahu bahwa Esau adalah seorang pemburu yang selalu pergi memburu untuk memburu binatang, untuk kemudian mereka sembelih binatang yang mereka dapatkan untuk makanan mereka. Pada satu waktu, ayahnya Ishak menginginkan adanya makanan dan Esau pergi mencarinya. Dia pergi memburu. Waktu dia pulang, lalu dia melihat Yakub sedang memasak sesuatu yang menarik hatinya. Lalu dia katakan, dia baru pulang capek. Dia katakan, berikanlah kepadaku. Dan kita baca dalam Alkitab, Yakub ini yang cerdas, dia berkata begini, oke, aku berikan, tapi engkau juallah atau berikan kepadaku hak kesulungan. Itu kita bisa baca dalam pasal 25 ayat yang ke-31. Jadi, Yakub katakan berikan hak kesulungan. Berarti hak kesulungan itu akan pindah nanti kepada Yakub. Nah, apa sebenarnya keuntungan daripada hak kesulungan? Hak kesulungan adalah hak warisan sebagai anak sulung yang diberikan oleh bapa kepada anaknya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Dan kita melihat bahwa hak ini yang anak sulung itu dapat dari ayahnya adalah berkat yang berlipat. Jadi Alkitab katakan mereka akan terima berkat 2 kali ganda. Itu haknya anak sulung, istimewanya anak sulung. Dan dia akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Itu kita bisa baca dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat yang ke-17. Dan kita melihat bahwa kalau kemudian, Esau dia menjual karena dia lapar, dia pikir, oke lah, aku nanti tidak hidup lama, sudah aku berikan kepada kamu. Dan kemudian kita tahu bahwa Yakub menerima hak kesulungan. Dan kalau kita baca sebentar di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27, saya ingin kita melihat sedikit daripada berkat yang kemudian ada di atas Yakub sebagai anak sulung. Kitab Kejadian pasal yang ke-27, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Dikatakan begini, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Inilah bagian berkat hak kesulungan itu. Sesuatu yang luar biasa yang mereka terima, tetapi kita tahu bahwa Esau sudah menjualnya hanya karena makanan itu. Dan kalau saudara baca dalam Ibrani, adalah karena dia menghabiskan untuk keinginan hawa nafsunya. Nah, kita lihat di situ bahwa jadi yang menerima kemudian adalah Yakub yang kemudian menerima hak kesulungan. Tahukah saudara bahwa kita juga, Alkitab katakan, kita adalah anak-anak sulung daripada Allah. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, kita juga adalah anak-anak sulung dari Allah. Berarti kita menerima hak kesulungan itu juga. Kita menerima berkat-berkat yang 2 kali ganda daripada Tuhan. Kita menerima banyak hal yang indah daripada Tuhan. Betapa kita harus bersyukur. Kita ada di dalam Tuhan dan Dia berikan berkatnya bagi kita sebagai anak-anak sulungnya. Puji Tuhan. Akibatnya, kalau kemudian dia sudah menjual hak kesulungan itu kepada Yakub, pada satu waktu dia melihat bahwa Yakub diberkati oleh Allah.
Alkitab katakan kemudian dalam pasal 27 ayat 41, Esau menaruh dendam. Jadi dia benci, berarti dia kemudian menjadi musuh daripada Yakub. Dendam, dan kalau kita membaca dalam Alkitab, akibatnya memang betul-betul berakibat fatal. Dia ingin membunuh Yakub. Maka saya teringat, kalau kita melihat sudah manusia jatuh di dalam dosa, ada permusuhan, dan kita lihat memang bahwa kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, kalau tidak salah, bagaimana antara Kain dan Habil juga demikian. Kalau kemudian Habil korbannya diterima oleh Allah, lalu Kain tidak, Kain lalu benci, marah. Dan apa yang dia mau buat, dia memang kemudian membunuh akan Habil. Jadi saudara, akibat dari permusuhan itu memang adalah sesuatu yang sangat merugikan. Dan itu sebabnya Alkitab ajar kita, sebagai musuh, kalau ada musuh yang jangan membenci dia, belajar untuk mengasihinya. Belajar untuk membawa dia untuk menyadari bahwa yang Tuhan kehendaki, kita itu tidak mempunyai permusuhan. Kita bisa bersahabat satu dengan yang lain. Itu kita melihat kemudian dalam kehidupan daripada Yakub. Kita beralih kepada hidup Yakub. Dalam pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 dan seterusnya, kita mengerti bahwa kemudian karena dendamnya Esau mau membunuh. Dan ini diketahui. Sehingga Yakub larikan diri dari rumah orang tua, dia pergi berjalan. Dan kita tahu kemudian bahwa dia pergi ke satu tempat yang bernama Betel. Dan di sana dia dapatkan suatu penglihatan yang indah daripada Tuhan. Dan di sana dia menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan Yakub itu. Dia akan pergi nanti, tetapi janji daripada Tuhan, kamu akan kembali lagi nanti ke Betel. Jadi sekarang dia harus pergi, tetapi dia akan kembali ke Betel. Dan kita tahu kemudian bahwa Yakub pergi menuju tempat di mana kita tahu kemudian dia mendapatkan istri-istrinya di sana. Dalam pasal yang ke-31 kemudian, ayat yang ketiga, ayat yang ke-13, Allah berbicara kepada Yakub supaya Yakub sesudah dia dapatkan istri, dapatkan anak, dapatkan banyak, supaya dia segera pulang ke rumah ayahnya karena melihat ada ancaman juga bagi dia. Allah katakan, sekarang kamu kembali lagi ke rumah orang tuamu. Dan kita membaca bahwa Yakub taat kepada apa yang Tuhan katakan. Tidak heran kalau kita membuka dalam Ibrani pasal 11, kita lihat bahwa Yakub termasuk seorang pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 21, kita lihat nama daripada Yakub. Yakub sebagai orang yang beriman. Dia taat kepada Tuhan. Dan memang kitab Yakobus sudah berkata, bukan? Kalau hanya iman saja kita mati. Kalau hanya iman kita sama seperti iblis. Yakobus katakan. Sebab itu iman harus disertai dengan ketaatan untuk melakukan apa yang kita imani. Dan itu dilakukan Yakobus. Kalau Allah katakan kamu pulang ke rumah orang tuamu, dia taat, dia lakukan hal itu. Itulah kehidupan iman yang Tuhan harapkan juga dari hidup kita sebagai anak Tuhan. Bukan hanya iman, percaya. Nyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Iman yang hidup. Dan kita melihat kemudian bahwa dia kemudian tinggalkan, saya perpendek ceritanya, saudara bisa membaca, bahwa kemudian dia tinggalkan rumah ayahnya, dan dia sampai ke satu tempat di dalam pasal 32, ayat 24, ayat 26, dia bertemu dengan seorang dalam perjalanan yang mengajaknya untuk berkelahi. Seorang laki-laki. Dan kalau kita mau belajar hal ini, maka kita tahu dia harus bergumul dengan orang ini. Dan saya boleh katakan laki-laki ini bicara tentang Allah
yang bergumul, dan melihat pergumulan ini dimenangkan oleh Yakub karena Yakub tidak lepaskan diri dari pergumulan. Dia masuk dalam pergumulan sampai dia mengalami kemenangan. Puji Tuhan. Ya, kita belajar juga dari hal ini. Kita bergumul sampai melihat kemenangan. Jangan putus asa. Itu lakukan sehingga kalau dia sudah menang, lalu laki-laki ini yang adalah Allah berkata, namamu aku ganti, bukan Yakub lagi, tetapi namamu Israel, karena engkau sudah menang. Ingat, saudara-saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang menang. Menang karena Yesus, karena kuasa daripada Allah. Kita menjadi orang-orang yang menang. Dan kita melihat kemudian bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan daripada Yakub, kalau kemudian dia berjalan terus, tibalah waktunya dia melihat saudaranya Esau dengan rombongan yang sudah mulai mendekati karena mereka pun sedang mencari Yakub. Dan kita tahu di situ dalam pasal yang ke-33 ayat 9 dan 10, dia berhadapan kemudian dengan saudaranya Esau. Tetapi hal yang sangat indah, saya ingin kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 9 dan 10. 33 ayat 9 dan 10. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Ayat 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Jadi pada waktu Yakub bertemu dengan Esau, keadaan Esau yang sebenarnya sedang mencari Yakub untuk dibunuh. Tetapi heran, karena keinginan daripada Yakub itu perintah Tuhan untuk kembali. Meskipun dia tahu bahwa ada kemungkinan dia akan bertemu dengan saudaranya yang mau membunuh. Dan kenyataannya dia bertemu. Tetapi Alkitab katakan dalam kasih Tuhan, dalam iman yang ada di dalam hidup Yakub, waktu dia melihat saudaranya, dia katakan, aku melihat engkau, bagiku serasa melihat apa? Wajah Allah. Saya katakan luar biasa. Dari seseorang yang sedang membenci, kira-kiranya saudara, kalau saudara membenci seorang, bagaimana muka saudara? Bagaimana wajah saudara? Tetapi dilihat oleh Yakub, dilihat aku lihat seperti wajah Allah di dalam kamu. Satu hal yang sangat berbeda yang dilihat pandangan daripada Yakub terhadap Esau. Wajah Allah. Nah, wajah Allah itu seperti apa saudara-saudara? Bagaimana wajah Allah? Alkitab hanya tuliskan ada banyak hal, tetapi kalau saudara membaca dalam Mazmur pasal 31 ayat 17, Mazmur 80 ayat 4 sampai 8 dan 4, 8 dan 20, saudara baca, wajah Tuhan bersinar. Indah. Dan itu Yakub kata, aku melihat engkau serupa wajahnya Allah. Berarti dia tidak lihat sedikit pun rasa dendamnya, bencinya daripada Esau. Saudara-saudara, luar biasa. Luar biasa. Karena imannya, karena dia mau taati firman Allah, dia mau pulang. Tentunya ada kasih Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga pada waktu dia berhadapan, dia katakan dia lihat sesuatu yang lain. Dan inilah kiranya juga ada di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Bahwa tidak terlihat kebencian. Kalau orang itu memusuhi kita, kita tidak lihat kebencian di dalamnya, kedendaman di dalamnya. Kita melihat sesuatu yang baik. Dan ini kemudian membawa perdamaian. Kalau kita bisa mengampuni orang lain dan melihat sesuatu yang lain dari hidupnya, maka di situ kita lihat adanya perdamaian. Dan sesungguhnya
Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Jangan mempunyai musuh. Belajarlah mengasihi musuh-musuhmu, sehingga kemudian kita bisa berdamai satu dengan yang lain. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan juga di dalam hidup kita. Kita akan menghadapi perjamuan Tuhan sebentar. Apa artinya bagi kita? Disinilah kalau Roma pasal yang kelima, ayat 8 sampai 11, saya ingin kita membaca ayat itu. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Puji Tuhan. Masih seteru, kita masih berdosa, tetapi Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Dia melihat sesuatu yang lain dalam hidup kita, sehingga Dia sudah menebus kita. Sehingga dikatakan melalui perdamaiannya kita diselamatkan oleh hidupnya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin juga belajar untuk bisa mengasihi musuh yang memang tidak mudah, saya katakan, kita perlu kasih Tuhan. Dan Tuhan sudah menjadi contoh yang terbaik bagi hidup kita, bahwa dengan kasih-Nya, Dia sudah korbankan dirinya bagi kita sementara kita berseteru. Sekarang kita diberdamaikan dengan Allah. Saya mau ajak katakan kepada saudara, perhatikanlah apa yang Yesus sudah katakan. Sebagai hukum-hukum yang terutama, yang harus diperhatikan tiap umat Tuhan. Kalau saudara lihat dalam Injil Markus pasal 12, ayat 28 sampai 31, di sana Yesus mengajarkan dua hukum yang besar yang akan menolong kita untuk selalu mempunyai keadaan yang baik terhadap orang lain. Yaitu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan yang kedua, dikatakan mencintai sesama manusia, apa? Seperti dirimu sendiri. Apakah saudara mengasihi diri saudara? Atau saudara membenci diri? Tentu kita mengasihi, menyayangi diri kita. Alkitab katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan ambil bagian dari perjamuan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Kalau saudara mungkin mempunyai orang yang sedang membenci saudara, atau saudara punya perasaan lain, mohon keampunan dari Tuhan. Dia sudah menjadi teladan yang terbaik. Sementara seteru Dia nyatakan kasih-Nya, sehingga ada perdamaian. Puji Tuhan. Kita akan ikuti sebentar akan perjamuan Tuhan. Saja kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa baiknya ajaran-Mu bagi hidup kami, karena Engkau sudah menjadi teladan yang sempurna. Kami masih berdosa, tetapi Engkau melihat sesuatu yang baik dalam hidup kami, sehingga Engkau rela berikan hidup-Mu menjadi korban bagi kami. Sehingga Tuhan, karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kami yang harus binasa sebagai seteru-Mu, tetapi Tuhan, Engkau sudah perdamaian kami. Kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi anak sulung di hadapan Engkau. Kami didamaikan sehingga kami boleh menerima banyak berkat-berkat-Mu Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu kami bersyukur dan terima kasih bahwa Engkau Tuhan sudah meninggalkan bagi kami kesan yang baik. Ajarlah kami Tuhan dengan kekuatan Tuhan, dengan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami juga dapat mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan, seteru, memberkati firman-Mu, ajarkan, berdoa untuk mereka. Karena itulah hidup seorang anak Tuhan yang firman-Mu sudah katakan. Terima kasih Bapak. Kami akan ikuti perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara sekalian, kita akan ambil bagian daripada meja Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada berkat Tuhan di dalam perjamuan yang kita akan terima sebentar. Karena itu menjadi janji Tuhan bahwa di dalamnya ada berkat bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan untuk melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan di mana kita ingat selalu akan apa yang Tuhan buat. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saya bacakan ayat firman Allah sebelum kita akan makan dan minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat pengorbanan Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Dan kami berterima kasih karena firman sudah katakan, ada kuasa ya Tuhan, di mana Tuhan dengan bilur-bilur yang ada, segala penyakit dapat disembuhkan. Dan kami yakin dan percaya kami juga boleh menerima berkat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau saja Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan.
sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan, dan kami percaya kami diberkati dengan kekuatan yang dibaharui oleh Tuhan untuk kami melangkah di hari-hari yang akan datang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan kami percaya kami boleh berjalan dari iman kepada iman. Kami juga berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, karena Engkaulah Allah yang sudah berikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar pun kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati.